Shalom, puji Tuhan. Khotbah kita dalam renungan Kristen pada saat ini kita beri judul tentang kebangkitan Yesus di saat kita menghadapi virus corona. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami dapat belajar dan memahami rencana Tuhan dalam hidup kami. Di saat kami sedang menghadapi, menjalani, dan mengatasi virus corona, kami merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Maka sekarang kami ingin belajar untuk mencari korelasi arti hidup dan kasih Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Bukalah Tuhan, supaya kami mengerti kebenaran dan melakukan kebenaran sesuai kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Allah yang saat ini kita baca di dalam kitab Yohanes 20 ayat 11 sampai 18 dengan judul bacaan, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Bunyinya begini, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Itulah firman Allah yang kita sudah baca tadi. Dan kita akan sama-sama merenungkan. Karena firman Allah berkata kita membaca dan merenungkan firman. Pada saat ini saudara-saudara sedang kita berperang melawan virus corona. Ada sebuah lagu yang sedang viral yang kita sama-sama sering dengar dengan judul Dunia Berduka. Ya, di saat pandemik virus corona atau COVID-19 ini. Maka sekarang kita akan menghubungkan makna kebangkitan Kristus yang sementara kita rayakan ini 40 hari sesudah Yesus bangkit adalah masa penantian Yesus terangkat ke sorga dan dia sedang menampakkan diri kepada semua orang. Dan pada saat ini saudara-saudara justru di saat penantian perayaan kenaikan Yesus ini kita sedang menghadapi ancaman virus corona atau COVID-19. Mari saudara-saudara kita lihat mulai ayat per ayat dari apa yang kita baca. Mulai dari ayat 11 berkata, Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyenguk ke dalam kubur itu. Saudara, di ayat 11 ini ada kata-kata yang dapat kita baca tentang Maria berdiri dekat kubur, menangis dan menyenguk. Saudara-saudara, hal ini memberi gambaran tentang situasi sekarang di mana banyak orang menangis karena korban kematian dari pandemik virus corona ini.
di mana pasien diisolasikan di ruang khusus yang tidak dapat dijenguk atau dijaga oleh salah satu keluarga. Bahkan sampai mati di kuburan, pihak keluarga tidak melayat atau mengantar sampai ke tempat pemakaman. Pasien yang mati dan dikuburkan tidak dilaksanakan ibadah secara khusus seperti biasanya untuk memberikan penghormatan terakhir. Justru penguburan dilakukan secara massal tanpa ada acara tertentu, tanpa ada pelayat, dan kita melihat nanti selesai baru keluarga datang melayat tempat dikuburkan dari keluarga korban dari pasien COVID-19 ini. Jadi hal ini ketika kita baca cara penguburan Yesus sebenarnya hampir sama dengan penguburan mayat dari pasien COVID-19 yang telah meninggal. Itu yang dapat kita hubungkan dengan ayat 11 ini. Sehingga kita melihat bahwa Maria menangis, maka nampak keluarga juga menangis di tempat-tempat pekuburan. Mari selanjutnya saudara kita baca di ayat 12. Ayat 12 tertulis, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, yang lain sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ayat 12 ini saudara-saudara ada kata tampaklah 2 orang yang berpakaian putih ya, yang duduk di sebelah kepala dan sebelah kaki. Kata-kata dari ayat ini mengingatkan saya pada situasi di saat pasien sedang terkapar di tempat tidur yang tidak ditemani oleh keluarga, tetapi yang hanya ditemani oleh tenaga medis, yaitu dokter atau perawat yang memakai pakaian yang berwarna putih atau APD, alat pelindung diri ya, berwarna putih, yang sering berdiri atau yang sering duduk di samping pasien yang ada di sebelah kepala atau di sebelah kaki. Ya, seperti itulah yang kita lihat. Sekarang saya mengajak untuk kita memandang mereka seperti malaikat. Karena di dalam ayat 12 ini dikata tampaklah. Maka ketika saudara mendengar firman ini, saudara melihat ke depan bahwa mereka seperti malaikat-malaikat yang berpakaian putih. Mereka, dokter dan perawat, adalah seperti malaikat penolong yang sedang berjaga-jaga, yang tidak akan membiarkan dan meninggalkan pasien COVID-19. Saya percaya itu mereka punya amanat dan tanggung jawab yang sangat luar biasa. Itu di ayat 12. Sekarang saudara-saudara mari kita terus membaca di ayat 13 ya. Ayat 13 berkata bahwa kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudara-saudara, ayat 13 ini ada kata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dan ada kata, "telah diambil." Ya. Ya, kata-kata ini memberi gambaran ya, di mana para dokter dan perawat memberi semangat sebenarnya dan kekuatan kepada pasien supaya mereka tidak sedih dan menangis. Dan memang pasien sering mengeluh dan bertanya-tanya kepada dokter, "Kapan ya dokter saya sembuh? Dan kapan saya pulang? Di mana papa dan mama saya? Di mana keluarga saya? Di mana anak saya? Saya ingin bertemu dengan mereka." "Di rumah sakit mana saya sekarang? Ya dokter, saya diletakkan. Karena sejak dari COVID-19 ini saya positif, saya sudah dibawa ke rumah sakit dan diisolasikan di suatu tempat tertentu." Bahkan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada pasien yang mengeluh dan bertanya, baik di dalam hatinya, di dalam doanya, dan bahkan dia berteriak agak histeris. Dia berkata-kata, "Mengapa virus corona mengambil hidup kami?
mengapa Tuhan virus ini merenggut nyawa kami? Ya, inilah kata-kata kesedihan yang sering diucapkan oleh pasien COVID-19 ini. Yang sama dengan kata-kata yang sebenarnya kesedihan ini juga dialami dan diucapkan Maria Magdalena ketika mereka berada di kuburan. Mari saudara-saudara kita lihat bersama. Pada ayat 14 selanjutnya berkata, sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 14 ini saudara-saudara terdapat kalimat ya, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus, tapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan teringat pada firman Tuhan dalam kitab Filipi ya. Dalam kitab Filipi berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi dari firman ini saudara-saudara, di balik kepanikan karena sakit penyakit, sering kita tidak sadar dan tahu bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kepanikan dan ketakutan membuat kita menoleh ke samping dan ke belakang untuk mencari jawaban terhadap persoalan hidup kita. Kita memang tahu bahwa Tuhan penolong hidup kita. Namun kita tidak dapat memandang bahwa Yesus sebenarnya ada bersama-sama dengan persoalan hidup kita. Jangan kita memandang sesuatu yang hampa, tetapi melalui firman ini kita harus tahu bahwa mari kita memandang kepada Yesus adalah sumber kesembuhan dan hidup kita. Mari saudara-saudara kita baca selanjutnya pada ayat 15 berkata, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat 15 ini, saudara-saudara, kalau kita melihat Yesus langsung datang merespon yang sama dengan malaikat. Ketika malaikat ini juga bertanya kepada Maria, sama dengan dokter dan perawat, hanya Yesus lebih mendalam dan syarat makna. "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maka dengan kata ini seharusnya kita juga merespon dan berkata pada Yesus, "Tuhan, kami sakit. Tuhan, Yesus, kami menderita dan sekarat dengan penyakit COVID-19 ini. Kami mencari Tuhan. Kami butuh kesembuhan dan mujizat." Itulah yang harus kita katakan kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana Maria berkata dan berbicara kepada Tuhan Yesus, maka kalau Anda pasien yang sekarang ini sedang terkapar di ruang ICU atau di rumah sakit, juga seharusnya harus berkata seperti ini, "Tuhan, mengapa malapetaka menimpa kami?" Bahkan di dalam pengakuan hidupmu, katakan kepada Tuhan, apakah dosa kami? Beritahukan kepada kami supaya kami bertobat dan meletakkan hidup kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan kami dapat mengambil kebahagiaan hidup kembali. Ya, seperti inilah harapan, doa-doa, kata-kata kita yang harus kita ucapkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang di rumah sementara membuka YouTube, kita lihat ayat 16 berkata, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata ini memberi kejutan dan harapan baru. Di saat Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri dan berkata, "Maria." Kata-kata ini, kalau Anda seorang pasien yang sedang berada di rumah sakit dengan COVID-19, mungkin Anda bernama Bobby, Fatima, Abdullah, Femina ya. Itu nama-nama yang kami samarkan ya. Yang sama mungkin ketika Yesus berkata kepada Maria,
Maka Yesus juga berkata, Bobby, Fatima, Abdullah. Maka kalau Anda punya nama-nama ya yang sedang terkapal dengan nama masing-masing sebagai pasien COVID-19, harus merespon sebenarnya kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus sudah bangkit dan memberikan suatu harapan hidup baru. Seharusnya saudara harus berkata, ya Tuhan Yesus guruku, ya Allahku, ya Engkau penyembuhku dan penyelamatku, dan Engkau adalah hidupku. Jadi mereka yang sedang berada di rumah sakit, yang sakit ini harus merespon dengan iman supaya ada kesembuhan, ada keselamatan yang kita terima. Mari saudara kita lanjutkan pada ayat yang ke-17. Berkata, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudara-saudara, di ayat 17 ini, kata-kata ini mengingatkan saya pada anjuran pemerintah ya, yaitu ada social dan physical distancing, yaitu kita menjaga jarak. Jadi di saat virus corona yang gampang terjangkit dengan tangan, makanya kita harus selalu cuci tangan. Tidak boleh keluar ke tempat-tempat keramaian, tetapi kita harus tinggal di rumah. Inilah cara untuk kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Maka di masa sekarang kebangkitan Yesus mempertegas ini bagi kita supaya kita dapat selamat dan kita dapat hidup sehat. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman ini kita tidak boleh menafsirkan secara harfiah, tapi firman ini memiliki arti yang sangat dalam dan ilahi. Yaitu Yesus telah berubah wujud menjadi Tuhan dan Roh dari kebangkitan dari antara orang mati. Kedagingan Yesus telah berubah pada tubuh ilahi. Tubuh duniawi dari Tuhan Yesus telah berubah menjadi tubuh surgawi. Tubuh alamiah telah berubah menjadi tubuh rohani. Jangan artikan di sini bahwa Yesus adalah virus corona. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, di mana Yesus hidup, maka kita memiliki suatu harapan di masa kebangkitan ini untuk kita memiliki semangat hidup. Kita memperoleh kesembuhan, bahwa Yesus adalah sumber kesembuhan bagi dunia ini dan dari pandemi virus corona. Itu maksudnya. Hanya yang harus kita lakukan adalah, sekalipun kita diperhadapkan dengan masalah virus ini, maka kita harus dapat bersaksi dan memperkatakan firman Tuhan kepada orang lain. Saya sendiri pada saat ini saudara-saudara membaca firman ini, maka kita memperkatakan firman ini, di mana firman ini mengajak kepada kita semua, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Saudara-saudara, kata ini adalah kata penghiburan dan kekuatan bahwa Yesus memang sudah pergi kepada Bapa dan sekarang ia telah mengirimkan seorang penolong yang lain ya, yaitu Roh kebenaran dan Roh penghiburan, yaitu Roh Kudus untuk memberi kekuatan dan kesembuhan pada kita di masa sekarang ini. Supaya setiap orang yang sedang sakit COVID-19 dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan sembuh dan selamat. Bahkan saudara-saudara, kita akan melihat kemuliaan Allah. Ini yang sangat luar biasa. Maka sekarang mari kita lanjutkan ayat yang terakhir. Kita baca di ayat 18 berkata, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia mengatakan hal itu kepadanya. Kata-kata yang sangat hebat, saudara. Aku telah melihat Tuhan. Artinya aku telah melihat ada harapan sembuh. Aku telah melihat hidup. Aku telah melihat keselamatan dan mujizat. Dan ini sangat hebat, bukan? Jadi mari kita gunakan kata-kata ini yang merupakan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita supaya COVID-19 ini tidak menguasai kita. Seperti kata kunci firman Tuhan di ayat 18 ini tertulis bahwa dia, yaitu Yesus, yang mengatakan hal-hal ini kepadanya.
Artinya sebagaimana Maria telah melihat kehampaan dan kekosongan hidupnya dengan kosongnya kubur Yesus, maka sekarang mata Maria yang adalah juga mata kita pada masa sekarang ini sedang menghadapi virus corona COVID-19, dan juga ada pasien yang terkapar di rumah sakit, menjadi mata iman mereka untuk terbuka dan terisi dengan kekuatan dan kesembuhan yang Yesus adakan bagi hidup kita, asal kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dan telah menjadi Tuhan untuk mengatasi persoalan hidup kita. Haleluya, haleluya. Tuhan akan menolong dan memberkati kita, dan kita sama tahu bahwa di balik kesulitan kita menghadapi virus corona ini, kita percaya bahwa kebangkitan Yesus memberi inspirasi baru dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, telah menanggung penderitaan dosa kami, dan sekarang telah bangkit menjadi Tuhan dan Kristus. Maka kemenangan terhadap dosa adalah bagian hidup kami. Kemenangan terhadap sakit penyakit, bahkan maut sekalipun. Maka dalam nama Yesus, kekuatan dan kesembuhan terjadi pada pasien yang mendengar khotbah dan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus dari Nazaret, kami perkatakan sembuh dalam nama Yesus Kristus. Bangkit dari ranjang ruang ICU, dan dengan tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku menjamah mereka yang sakit, dan terimalah kesembuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.